Baik, berjumpa lagi teman-teman di channel Zarena Official, channel yang akan membagikan dan menginformasikan tentang dunia seafood. Baik, di video kali ini kita akan membahas nih seputaran tentang ikan bawal. Nah, ikan bawal ini terbagi menjadi 3 jenis ikan bawal ya teman-teman. Ada bawal air tawar dan juga ada bawal air laut gitu ya. Nah, bawal air laut itu sendiri terbagi menjadi 2 lagi teman-teman. Ada bawal hitam dan bawal putih. Nah, harganya pun untuk bawal putih itu sangat mahal sekali ya teman-teman. Itu di atas 100 ribuan per kilonya. Nah, kita tidak akan membahas tentang harga dan lain sebagainya. Kita akan memberikan tips cara memilih ikan bawal dan juga tips cara membersihkan ikan bawal. Nah, kebetulan ini adalah ikan bawal hitam atau ikan bawal laut ya teman-teman, tapi untuk ikan yang bawal hitam. Nah, ini berat ikan bawalnya ini sendiri itu kurang lebihnya setengah kilo yang saya buatkan tutorial ini. Nah, tuh untuk di tangan saya aja selebaran telapak tangan saya ya teman-teman ya. Nah, kita akan memberikan tipsnya dulu. Oh iya, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi tombol loncengnya biar tidak ketinggalan info seputaran dunia seafood dari Zarena Official. Baik, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Nah, tips nih untuk cara mengetahui bawal ikan tersebut itu masih fresh atau enggak gitu, layak dikonsumsi atau enggak gitu ya teman-teman. Takutnya nih teman-teman kita ketemu pedagang yang jahil gitu, barang yang sudah busuk dijual gitu. Nah, tentunya kita kan kalau di pasar-pasar tradisional, karena di pasar tersebut itu ya bercampur dengan bau-bau ikan yang lainnya, jadi kita nggak bisa mendeteksi baunya ya teman-teman dengan indera penciuman gitu ya. Nah, tapi teman-teman bisa nih cek dengan menggunakan indera penciumannya. Nah, dicium di bagian mana sih teman-teman ini ikan ini masih layak dikonsumsi atau enggak gitu. Yang pertama-tama nih teman-teman buka di insangnya sini nih. Nah, ini insang ini kalau sudah tidak merah atau sudah tidak coklat kayak begini, dia pucat gitu ya teman-teman. Nah, di bagian insang sini nih teman-teman, ini kan masih merah nih, berarti kemungkinan masih fresh gitu ya. Nah, kita cium nih di bagian sini, kita cium pakai hidung nih gitu ya. Ciumnya pasti pakai hidung ya teman-teman ya gitu. Nah, kita cium nih bagian sini, kalau baunya masih amis gitu berarti tandanya masih fresh. Terus kita pegang-pegang nih begini nih. Kalau khusus bawal kedua, baik itu bawal laut ataupun bawal air tawar, dia itu dagingnya agak keras gitu. Lebih ke mendekati mendal kalau bahasa Jawanya gitu ya. Nah, di sini kita pegang-pegang begini, dagingnya masih keras, masih mendal. Nah, itu tandanya masih bagus. Nah, yang ketiganya matanya di sini masih bening. Nah, ini kan matanya kan masih bening kan ya teman-teman ya. Lalu kita balik, matanya juga masih bening kan ya teman-teman ya. Ini matanya masih bening, tandanya si ikan tersebut masih fresh gitu. Nah, cara ceknya cuma begitu teman-teman. Nah, kalau sudah begitu, nah bisa deh kita langsung kita beli. Nah, kita akan memberikan tutorial bagaimana cara membersihkan ikan bawal tersebut. Pada dasarnya ikan bawal itu mempunyai ciri-ciri sisiknya ini sangat tipis, sangat lembut sekali ya teman-teman. Nah, ada juga teman-teman kita yang tidak perlulah untuk dibuang sisiknya, karena sisiknya juga kecil-kecil, juga nggak terlalu berbahaya. Tapi juga ada yang kurang suka gitu apabila masih ada sisiknya waktu waktu makan ikan tersebut. Nah, kita akan memberikan tutorial cara membersihkan sisik, insang, dan isi perutnya gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama-tama kita siapkan pisau. Kita menggunakan pisau dapur saja ya teman-teman. Nah, pisau ini gunanya kita untuk membersihkan si sisik tersebut gitu ya. Cara membersihkannya itu pisaunya harus tegak lurus begini teman-teman. Harus tegak lurus, jangan begini. Kalau begini nanti kena tangan, takutnya pisaunya berbahaya, kan tajam pisaunya teman-teman ya. Nah, kita pakai begini aja. Posisinya harus tegak lurus si pisau tersebut. Nah, kita tarik mundur begini terus. Nah, begini. Nah, si sisik tersebut sudah langsung bisa terkelupas tersendiri dengan pisau ini gitu ya. Nah, hati-hati Pak pada saat membersihkan dengan pisau ini ya teman-teman. Nah, tuh. Nah, ini kan sisiknya kan cuma tipis-tipis kecil sekali nih teman-teman nih. Ini sisiknya kan ya bisa dibilang sebenarnya nggak perlu dibersihkan, nggak apa-apa. Nah, ini saya ngasih
tutorialnya apabila teman-teman yang kurang srek makan dengan sisik gitu ya. Nah, kita bersihkan pakai pisau. Ingat pisaunya tegak lurus ya teman-teman. Nah, begini kita bersihkan tegak lurus begini si pisau tersebut. Nah, karena si sisik ini gitu sebenarnya nggak terlalu kuat nempel di badannya gitu. Nah, kita sudah sisik. Nah, ini sudah bersih nih teman-teman. Tuh sisiknya kan udah pada terkelupas semua nih. Sisiknya udah pada di tangan saya sebagian gitu kan. Nah, kita karena ini buat tutorial kita bersihkan dulu ya. Kita kasih contoh nih buat teman-teman gitu kan ya. Nah, ini kan teman-teman kan udah bersihkan. Nah, udah beda kan dari yang awal tadi. Nah, dan yang kedua kita akan bersihkan kotorannya, isi perutnya. Perutnya ini cuma di sekitar sini teman-teman. Si ikan tersebut perutnya itu kotorannya hanya di sekitar sini. Nah, kita belek pakai pisau. Gini aja. Nah, oke. Kalau sudah kita lubangin kecil segini aja. Ini kan udah kelihatan kotorannya teman-teman. Nah, kita congkel pakai ujung pisau kita. Tuh. Nah, kotorannya sudah keluar teman-teman. Tuh kotorannya udah keluar. Nah, ini kalau misalkan nih kurang mantep nih, kurang bersih gitu ya, karena mungkin kita terlalu jijik dengan kotorannya. Nah, kita kopil-kopil pakai tangan. Oke, kita ambil pakai tangan biar bersihnya benar-benar bersih gitu. Nah, kita cuci lagi nih, kita buat pembuktian nih apakah sudah bersih atau belum. Nah, kita cuci pakai air yang mengalir gitu ya teman-teman ya. Nah, tuh. Oke. Nah, ini udah bersihkan di dalamnya. Udah bersih. Nah, kita habis sisik isi perut. Nah, kita insang. Nah, insang ini kan begini nih teman-teman. Kita akan potong mulai dari sini nih. Kita akan potong mulai dari ikan itu namanya janggut bukan ya? Bukanlah ya, tapi intinya kita potong dari sini. Nah, kita pegangnya begini. Kita potong begini. Kalau sudah kelek gitu kepotong. Nah, ini kan udah kepotong nih teman-teman. Nih, udah kepotong kan? Udah lepas kan, tadinya kan dia nyambung begini nih. Nyambung. Nah, kita kan udah lepas kita potong. Kalau sudah lepas kita potong, kita bisa tarik langsung pakai tangan. Tuh. Begini. Jari jemari telunjuk kita masukkan ke sela-sela insang begini. Kita masukkan ke sela-sela insang begini jari saya nih. Nih. Kita tarik saja langsung. Nah, ini udah putus. Nah, udah kena semua tuh. Tuh. Kalau sudah putus, ditarik oleh jari jemari telunjuk kita. Nah, ini udah kena tuh. Oke, kita cuci lagi. Kita cuci dengan air yang mengalir sampai bersih. Tapi teman-teman kalau mau membersihkan ya jangan dibersihkan sisiknya, dicuci, dibersihkan perutnya, dicuci, terus dibersihkan insangnya, dicuci, jangan gitu ya. Ini hanya sebagai tutorial dan contoh gitu ya. Nah, apabila ini buat menu bakaran nih teman-teman, karena ikan bawal ini kan cocok sekali untuk menu bakaran kan teman-teman. Nah, kita akan kasih tutorial cara menyayatnya. Rata-rata kebanyakan orang menyayatnya itu kan begini nih, lurus, si pisaunya lurus gitu kan. Nah, itu nanti manfaat si bumbunya tersebut tidak akan merasap terlalu dalam. Nah, bagaimana caranya? Kita serong. Cara nyayatnya kita serong begini. Ini posisi pisau, kita tidurkan begini, kita serong. Nah, kita serong begini teman-teman. Nah, kita serong. Kalau sudah serong, kita serong lagi. Kita serong begini. Nah, kalau kita posisi nyerong, kan sayatannya kan benar-benar masuk ke dalam tuh teman-teman. Nanti bumbunya pun akan masuk ke dalam sini. Nah, tapi mungkin banyak orang yang nggak tahu cara menyayatnya bagaimana gitu kan. Ya, paling ya cuma asal sayat begini aja gitu. Tapi nanti bumbunya nggak merasuk ke dalam. Kalau kita sayatnya serong begini, itu kan benar-benar masuk ke dalam. Nanti pun setelah digoreng ataupun dibakar, dia akan gampang sekali nih dagingnya untuk dicopot, untuk kita langsung makan, kita konsumsi. Nah, begitu ya teman-teman, cara memilih ikan bawal biar kita tidak tertipu, kita biar mendapatkan barang yang fresh, terus
juga cara tutorial membersihkan ikan bawal. Nah, semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video Zarina Official selanjutnya. Bye bye.